Iya, itu sengaja. Soalnya HP gue suka pencet-pencet. Nah, ya, siap. Eh, mau Wah, mulai lah sekarang aja. boleh. Arif perkenalan ya, Rif. Aman. Jangan tawain Taki ya, Taki ya. Mangga, mangga. So, Ini boleh boleh langsung dimulai nggak? Boleh, boleh. boleh. Udah siap kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Arif Bila dan partner saya. Haskia Rifa Arsyana. Oke. Eh, Sebelumnya kami mau berterima kasih dulu karena kalian sudah mau menyempatkan hadir. Maksudnya mau ikut wawancara kami gitu. Oke. Eh, Sabar, sabar, sabar. Ulang, 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 ulang. Aski aja, Aski ya. Iya, Arif. Sorry, Bener. sorry, sorry. Aski aja, Aski ya. Oh, gue ngakak ya. Lihat muka sidik nih. Deket banget itu. Ini ulang nih. Ulang, ulang. Aski aja yang buka deh. Waduh. Ih, Arif aja, Arif. Aski yang buka ya. Sorry, sorry ya. Biar Aski yang buka. Dia jago soalnya. Malam semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Kenalin, nama saya Askia Rifa Arsyana dan partner saya. Mau tarif bila. Kami dari program studi D3 Sistem Informasi. Di sini kami izin mewawancara kalian eh, sebagai untuk penelitian kami untuk memenuhi tugas mata kuliah User Experience. Mungkin perkenalannya itu aja sih. Boleh dilanjut perkenalan dari kalian. Mungkin saudara sidik dulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Arif dan Astia yang telah mengundang saya ke dalam wawancaranya. Ya, perkenalkan nama saya Ayas Alfidik. Saya berdomisili di Jakarta. Lanjut itu Taki. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Mas Arif serta Kak Askia yang sudah mengundang saya juga bersama dengan Mas Sidik di sini untuk diwawancara. Saya berdomisili di Bandung. Baik, terima Mungkin kasih. Mungkin pertanyaannya dilanjut oleh Mas Arif. oke. Ini mungkin untuk eh, sidik dulu ya. Oh, siap. Mas Sidik, Mas Sidik. Eh, Ya. platform digital apa sih yang Mas Sidik nih pernah ikuti gitu? Terus bisa gak bisa bisa minta tolong jelaskan gitu atau terangkan itu pengalaman selama mengikuti platform tersebut. Oke, sebelumnya saya pernah menggunakan platform seperti Ruang Guru, terus Coursera, sama Zenius. Oke. Terus apa lagi? Maaf, tadi pertanyaan kedua ya. Pengalamannya bisa Pengalaman. bisa tolong ceritakan nggak pengalaman selama mengikuti pembelajaran di Ya, platform tersebut? milih platform-platform itu gara-gara materinya jelas, materinya lengkap, gampang diakses juga, harganya cukup terjangkau lah buat di budget pelajar. Oke. Eh, Mungkin bisa dikasih tahu juga alasannya, alasan alasan mengikuti platform tersebut gitu. Oh, alasannya ya buat menambah apa pemahaman lah tentang materi-materi pelajaran yang mungkin agak kurang dipahami, yang belajar di kelas gitu kurang paham. Jadi Kak, saya ikut ke sebuah platform yang tadi saya sebutkan.
Oke, selanjutnya pernah gak sih Mas Sidik ini mengalami kendala gitu saat menggunakan platform pembelajaran digital tersebut? Mungkin kendala lumayan sering sih, kayak loadingnya lama, kayak videonya terus nggak bisa diputar atau materinya kurang update gitu loh. Jadi materi-materi yang lama gitu yang dimasukinnya juga nggak bisa. Kadang juga kalau misalnya pindah device gitu, jadinya agak error atau nggak masuk gitu. Oke, eh, mungkin kira-kira metode pembelajaran seperti apa sih yang eh, membantu Mas Sidik itu dalam memahami materi gitu? Metode metode lebih ke interaktif sih, kayak video penjelasannya singkat terus ada latihan soalnya gitu. Kayak kuis-kuis gitu ya? Tenang aja gitu. Oke, mungkin selanjutnya diteruskan oleh saudara Askia dari Askia. Oke, aku izin melanjutkan ya. Jadi di sini kita berencana membuat suatu platform pembelajaran digital yang kami beri nama EduVista. Jadi EduVista ini platform yang mirip sama Coursera mungkin. Jadi nanti ada fitur pembelajaran kayak menonton videonya, terus belajar dikasih materi gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya nanti platform pembelajaran digital kayak EduVista ini jadi diluncurkan, menurut kalian, menurut Mas Taki dan Mas Sidik, fitur apa aja sih yang wajib ada dan kenapa fitur tersebut itu penting? Ya, eh, mungkin Boleh Sidik dimulai dulu ya. dari ya. Tuh. eh Ya tadi dari permasalahan tadi ya mungkin harus punya materi yang update, terus tampilan yang user friendly, nggak ribet dan mudah dipahami lah. Terus ada sistem reward yang buat pelajaran gitu. Misalnya eh, pelajaran hari hari ini sudah selesai gitu, dapat reward gitu. Mungkin itu Reward, reward. biar Mungkin apa? saya, Biar ada motivasi buat belajar. ya, Hmm. rewardnya mungkin seperti apa tuh maksudnya? Mungkin pernah ini nggak pakai Duolingo. Oh iya iya pernah pernah pernah. Kan kalau di Duolingo itu kayak ada achievement gitu. Nah, mungkin kayak Iya ya achievement itu. gitu. Oke oke. Mungkin pertanyaan Oke. selanjutnya ya buat Sidik ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya edu kalau EduVista ini ingin menjadi platform yang ideal, menurut menurut Mas, apa sih yang harus dilakukan agar bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna? Boleh disebutkan tuh. Lebih ke menyarankan fitur nih berarti ya. Ya, bisa fitur atau mungkin tampilan. Ya mungkin buat tampilan ya kayak tadi ya, buat se-user friendly mungkin biar gampang. Ruang guru itu udah bagus sih. Terus Hmm. sama buat fitur ruang belajar bersama itu bagus sih. Ruang belajar Hmm. bersama sama reminder buat belajar, Pengingat ya, berarti. buat belajar. Hmm. Oke, selanjutnya apa ada saran untuk meningkatkan pengalaman belajar digital supaya lebih efektif dan menyenangkan? Apa Sarannya, ya? Saran buat biar semangat belajar. ya saran supaya platform selanjutnya tuh bisa lebih efektif dan
menyenangkan gitu buat dipakai. Buat se-user friendly mungkin. Itu Oke, nomor satu. oke Kak. Biar orang makin semangat belajar. Oke, mungkin Oke. untuk Saudara Sidik cukup segitu aja ya. Tapi mungkin Nice. jangan out dulu ya. Nanti bakal ada info gitu. Waduh, oke. Bisa tunggu sebentar kan? Tolong ya, Oke, minta saudara. tolong ya. Mhm. Oke, mungkin selanjutnya lanjut ke Saudara Taki. Dia Izin harusnya off mic emang nggak apa-apa? nggak apa nggak apa. Kayak Saudara Taki sudah siap, Saudara Taki. Mungkin yang pertama itu eh, platform digital apa sih yang pernah Saudara Taki eh, ikuti gitu atau ya atau menggunakan Eh, gitu menggunakan platform tersebut dan ya, tolong dijelaskan pengalamannya juga dalam selama menggunakan platform tersebut. baik. Oke, mungkin dari kalau ini konteksnya platform digital seperti website dan aplikasi pendidikan digital seperti itu, sebenarnya sejauh pengalaman saya dari semenjak saya punya HP, jadi bisa mengakses digital itu, saya jarang mengakses website atau aplikasi digital yang dia basisnya itu pendidikan karena eh, dari latar belakang saya sendiri itu kan saya mungkin dulu adalah anak SMK gitu ya, jadi memang lebih banyak praktik sehingga saya juga kalau lihat tutorial gitu-gitu lebih ke arahnya YouTube. Jadi dia kan YouTube ada tutorial dan bisa diulang-ulang ya videonya. Jadi kalau dari saya pribadi itu jarang kayak ke misalkan kita sebut websitenya yang mungkin Ruang Guru atau mungkin Zenius atau Coursera seperti itu. Jadi saya secara pribadi memang sepertinya belum pernah dan untuk dari aplikasi yang sejenis mungkin sejauh ini hanya Brandly sebelum itu pun akhirnya digantikan oleh mungkin ChatGPT ya. Itu udah mulai ketinggalan Ya. zaman. Ya, jadi untuk sejauh ini pengalaman saya yang saya akses itu mungkin hanya Brandly gitu ya, mungkin yang sejenis meskipun dia arahnya lebih ke forum diskusi ya. Kalau mungkin ini konteksnya eh, aplikasi untuk menyediakan kelas gitu ya, kelas digital, kelas tentang apa pelajaran-pelajaran tertentu gitu. Kalau untuk mungkin aplikasi sejenis lainnya yaitu Ruang Guru itu pun saya hanya mengaksesnya itu hanya sekedar misalkan melihat rumus atau apa gitu ya itu pun juga di mata kuliah umum misalkan seperti matematika dan lainnya. Tapi untuk mungkin masuk ke login buat akun gitu mungkin itu belum pernah ya karena ya saat saya mulai mulai sering belajar secara digital itu lebih saat masuk kuliah juga dan itu juga udah mulai dipenuhi oleh AI yang seperti ChatGPT. Jadi memang sejauh ini saya jarang menggunakan website pendidikan dan mungkin yang paling banyak dipakai itu ya kembali mungkin Brandly seperti itu ya. Mungkin seperti itu dari Oke. saya. Bisa tolong dijelaskan nggak alasan Taki itu menggunakan platform tersebut gitu? Ya, kalau alasan saya sendiri menggunakan Brandly dulu itu memang seingat saya kembali lagi itu hanya digunakan untuk menjawab soal-soal yang mungkin ada di pelajaran umum ya. Karena kalau di eh, teknik itu mungkin di SMK atau mungkin di kuliah diploma seperti itu mungkin jarang menemukan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia sifatnya lebih ke rumus atau lebih ke eh, apa ya mungkin formula-formula seperti di matematika mungkin itu mungkin lebih banyak dipakai oleh anak SMA mungkin gitu-gitu ya. Jadi saya juga dulu alasan menggunakan Brandly itu hanya untuk pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika kayak gitu. Dan itu pun juga karena bentuknya forum diskusi, jadi memang kadang tidak akurat begitu ya. Ada yang menganggap jawabannya benar, ada juga yang enggak. Dan menurut saya alasan mengapa Bentley juga ketinggalan karena itu tadi apa banyak pendapat yang berbeda, sementara sudah ada AI yang sudah bisa menjawab secara cepat dan instan. Jadi saya juga sekarang sudah tidak menggunakan Brandly lagi dan mungkin itu alasan saya juga ya meninggalkan Brandly seperti itu. Oke, kira-kira kendala apa sih yang pernah Saudara Taki ini alami saat menggunakan
platform tersebut gitu. Ya, sejauh yang saya ingat ketika saya menggunakan Brandly itu, ketika mungkin saya sedang buru-buru gitu ya, dikejar deadline gitu mungkin karena gurunya killer atau apa ya mungkin. Dan itu terdapat apa, ketika ingin melihat jawabannya itu ada harus melihat iklan dulu atau apa karena harus login dan sebagainya. Karena itu mungkin agak kurang convenient atau kurang nyaman ya bagi siswa atau pelajar yang ingin buru-buru mungkin ya dalam konteks dikejar deadline dan itu mungkin kalau dari segi iklan ya mungkin supaya websitenya bisa terus menyediakan ya apa jawaban untuk pelajarnya tapi kan mungkin itu menjadi sisi dari UX yang membuat tidak nyaman begitu ya. Jadi yang membuat saya terkendala waktu itu ya dari sisi itu apa akses ke jawabannya mungkin udah tidak secepat AI dan itu juga belum tentu jawabannya itu benar seperti itu. Jadi kendala saya ya waktu itu mungkin ya kecewa saja kalau misalkan udah menonton iklan terlebih dahulu, mungkin jawabannya ternyata berbeda dengan yang diinginkan oleh pengajar atau guru seperti itu. Jadi sejauh ini kendala saya itu cuma hanya di masalah akses informasi jawaban atau pendidikan mungkin dan juga itunya apa dari segi tingkat kebenaran atau tingkat apa jawabannya seperti itu. Jadi masalah saya lebih berfokus pada di situ saja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya itu metode pembelajaran seperti apa sih yang paling membantu saudara Tak ini untuk memahami materi? Kalau dari saya pribadi, saya jarang sekali mungkin membaca teks-teks yang panjang gitu. Mungkin ada website seperti Bang Guru mungkin yang dia ngejelasinnya secara mungkin kayak artikel atau apa dan itu saya sendiri kurang suka. Dan dari sejak saya SMK dan hingga saat ini pun kuliah, metode pembelajaran yang paling saya suka itu mungkin yang paling sering saya gunakan ya seperti itu di YouTube. Jadi disediakan video dan saya pun bisa belajar secara autodidak juga ya mungkin tanpa ada kontak langsung dengan pengajar gitu dan itu alasan mengapa saya juga suka dengan metode seperti itu karena jika saya lupa saya bisa ya di rewind itu di apa diputar ulang seperti itu dan itu bisa dilakukan kapan saja karena mungkin kalau dilakukan secara live dengan pengajar meskipun mungkin bisa tanya jawab lebih dalam tapi terkadang kan saya lupa. Jadi memang metode yang paling saya minati itu bentuknya seperti video dan kalaupun mungkin eh, live secara langsung dengan pengajar mungkin bisa direkam gitu ya jadi kita bisa melihat ulang rekamannya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh saudari Askia, Rifa Oh, Arsyana. izin melanjutkan ya. Jadi mungkin Mas Taki sendiri udah mendengar penjelasan tentang platform yang akan kami buat tentang Eduvista. Mungkin jika nanti platform pembelajaran digital seperti Eduvista ini diluncurkan, menurut Mas Taki sendiri, fitur apa saja yang wajib ada dan kenapa fitur tersebut itu penting? Baik. Eh, Menurut saya mungkin masih menyambung dengan yang sebelumnya mungkin fiturnya ada fitur em, apabila itu terdapat kelas ada fitur untuk melihat kembali gitu pelajaran yang sudah dipelajari baik itu mungkin bentuknya video atau mungkin bentuknya itu dalam visual lain tapi saya lebih suka bentuknya seperti video seperti itu ya dan fitur lainnya mungkin seperti yang Mas Sidik sudah sebutkan sebelumnya juga fitur pengingat jadi ada misalkan pelajar memiliki tugas nah itu bisa diingatkan melalui aplikasi tersebut nah itu juga pentingnya supaya pelajar tidak melupakan tugasnya dan mungkin sama juga seperti Mas Sidik lagi yaitu fitur yang mungkin bisa membuat aplikasi tersebut seperti game atau mungkin istilahnya gamifikasi seperti itu ya. Dan mungkin contohnya sendiri bisa dilihat di website Habitika itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh itu yang membuat website kebiasaan seperti itu yang mengatur kebiasaan pengguna yang dengan dilakukan dengan cara gamifikasi seperti itu. Jadi mungkin dari saya itu adalah fitur-fitur yang harus ada eh, berupa mungkin
fitur untuk melihat ulang, meninjau ulang pelajaran yang sudah dipelajari, kemudian juga ada fitur pengingat tugas, kemudian juga ada mungkin dari sisi apa namanya pengalaman pengguna itu dibuat gamifikasi seperti itu. Mungkin yang eh, masukan fitur dari saya yang paling atas adalah yang seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin seperti itu. Hmm, oke. Selanjutnya, jika Eduvista ingin menjadi platform yang ideal, menurut Mas Taki, apa yang harus dilakukan agar bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna? Baik, mungkin untuk yang ideal dan menarik mungkin ya salah satunya mungkin untuk pengguna mungkin ya yang mirip-mirip seperti saya yang suka tadi ada video dan itu mungkin yang fitur-fitur sebelumnya yang telah saya sebutkan mungkin bisa menjadi fitur yang dapat dipertimbangkan. Kemudian juga supaya menjadi ideal mungkin salah satu masukan dari saya juga mungkin karena dengan berkembangnya zamannya sudah banyak sekali pelajar yang dapat belajar dengan cepat dan mereka melakukannya melalui AI. Jadi mungkin salah satu pertimbangannya adalah mungkin website Eduvista ini harus bisa menyaingi dengan website-website AI begitu ya mungkin seperti ChatGPT atau DeepSeek. Bagaimanapun caranya mungkin bisa eh, disaingi melalui dari segi ya yang seperti masih disebutkan sebelumnya itu dari segi user interface-nya yang user friendly dan juga mungkin dari pengalaman penggunanya dan seperti dari sisi yang tidak bisa mungkin secara langsung dibuat oleh AI gitu seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya yaitu gamifikasi ya gitu jadi penggunanya merasa nyaman menggunakan website tersebut dan mungkin kalaupun mau langsung menyaingi si AI itu sendiri yang mungkin bisa gunakan AI itu lagi gitu ya jadi ada chatbot misalkan yang interaktif karena setahu saya juga apa beberapa orang juga merasa nyaman begitu ya melakukan chat dengan AI tapi itu itu jika sudah website yang berkembang mungkin ya karena dari awal pasti ya, tidak gampang mengimplementasikan AI meskipun sebatas chatbot seperti itu. Jadi mungkin masukan dari saya eh, dia harus Eduvista ini harus bisa menyanyi AI yang mungkin bisa dilakukan dari segi user interface-nya sama UX-nya gitu ya. Entah bagaimana, tapi saya yakin pasti ada caranya seperti itu. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Mungkin kalau dari saya yang lebih suka video seperti itu bisa dipertimbangkan atau yang mungkin seperti yang masih disebutkan sebelumnya juga bisa dipertimbangkan gitu sesuai dengan mayoritas data yang dikumpulkan mungkin seperti itu. Apakah ada saran dari Mas Taki untuk meningkatkan pengalaman belajar digital supaya lebih efektif dan menyenangkan? Baik, ya mungkin masih nyambung dengan sebelumnya sarannya dari saya eh, kembali untuk melihat pada kebutuhan pengguna yang lebih kepada pelajar ya berarti pelajar mungkin baik mulai dari sasarannya mungkin dari SMP atau bahkan SD hingga ke kuliah seperti itu dilihat saja kebutuhan penggunanya seperti apa yang mereka inginkan seperti itu yang mayoritas yang mungkin apakah mereka seperti saya gitu ya yang suka video atau mungkin mereka juga lebih suka AI mungkin kalau mungkin mereka lebih suka AI mungkin bisa disesuaikan ya Eduvista mungkin punya kelas yang dia cukup interaktif dari segi UI dan UX-nya sehingga bisa membuat pengguna betah menggunakan Eduvista dan juga selain itu juga seperti yang saya sebutkan ya memang untuk membuat pengguna betah itu harus memiliki cara-cara tersendiri yang mungkin dari Vista sendiri bisa yang tadi saya sebutkan gamifikasi atau mungkin eh, Maaf Kak, ini sering hilang. tes Kayak udah Kenapa masuk, suaranya? ada masuk, masuk. oke ya jadi itu apa mungkin bisa menyediakan kelas juga yang tidak bisa diajarkan oleh GPT atau AI sejenisnya
Dan juga mempertimbangkan kembali mungkin kan kita memang kalau dilihat dari kenyataan banyak pelajar gitu ya yang dia eh, mungkin apabila Eduvista gitu ya ingin menyediakan kelas berbayar gitu ya kan untuk ada proses bisnisnya mungkin mempertimbangkan kembali untuk harganya ya, karena memang mungkin dilihat dari realitanya kebanyakan pelajar di Indonesia itu mungkin memiliki budget yang terbatas karena selain dari sisi pembelajaran mereka pun kan sekolah dan orang tuanya pun mungkin harus membayar biaya SPP sekolah dan semacamnya dan mereka pun hanya memiliki uang sebatas mungkin uang jajan seperti itu ya. Jadi mungkin dari sisi kelas mungkin harganya bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan pengguna juga gitu ya. Jadi mungkin di kuesioner mungkin apabila belum ada bisa ditambahkan mungkin dari sisi apa pengeluaran atau mungkin uang jajan seperti itu ya. Jadi bisa mengetahui juga kebutuhan pengguna. Jadi kalau misalkan lebih banyak yang di bawah jumlah tertentu nanti di kelasnya bisa disesuaikan juga seperti itu. Jadi untuk saran serta masukan mengenai Eduvista dari saya mungkin cukup seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Taki dan Mas Sidik. Mungkin Mungkin wawancaranya segitu aja sih. mungkin tadi sekedar info aja sebenarnya.